Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzala sayyiban nafi'an. Walhamdulillahilladzi ja'alana minaz zumratis salihin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Dumateng panjenenganipun para hadirin hadirat jamaah pengaosan Minggu Enjang Ahad pagi ingkang tansah kula hormati. Sumangga kawula dherekaken munjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing enjang menika kita tasih pinarengan kegiatan kasarasan. Mugi-mugi kita istiqomah kalebet golonganipun piyantun ingkang muttaqin. Allahumma amin. Shalawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tedah dumateng kita, ingkang dados uswatun hasanah dumateng kita. Mugi-mugi ing enjang menika kita istiqomah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kepareng wekdal ingkang sekedhik menika kula badhe bahas babagan iman. Kalau sampun dipun imutaken kalian Pak Syirajuddin bahwa iman itu perlu dicas kados HP. Kalau boten dicas menika ngedrop. Seperti tumbuhan perlu disiram. Harus disiram terus dan harus dihilangkan menapa menika kutu-kutu utawi hama yang mempengaruhi tumbuhnya tumbuhan iman. Disuburaken kalian pengaosan zikir riyadhah nindakaken perintah Allah itu suburipun iman. Dipun icali menapa ingkang ganggu tubuhanipun iman nggih menika sifat-sifat ingkang maksiat ingkang menapa ingkang dipun larang kalian Allah, ini yang merugikan tumbuhan iman. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ayat menika nate asring kula bahas nanging dalam ambali malih wabil khusus kula piyambak dados pepilihipun kula piyambak sumrapihipun para jamaah. Nggih menika surat Al-Mu'minun 3 ayat kemawon. Amargi saking takmir sebenarnya kula menika diplot khusus tafsir, tapi kadang kula ngoyo ora tekan titik, tapi nyuwun pangapunten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh beruntung. Qad itu menguatkan kalimat di depannya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung. Dados piyantun beruntung menika sinten? Piyantun ingkang gadahi iman. Orang yang beriman akan beruntung. Dados orang yang beriman menika aflaha, beruntung dipun kuwataken malih ngagem qad. Dados orang yang beriman ini nanti akan merasakan sensasi-sensasi kehidupan yang sangat luar biasa. Dados nikmatnya orang yang beriman ini. Orang beriman kenapa beruntung? Kenapa bisa merasakan nikmat? Kenapa bisa merasakan bahagia? Amargi ada satu komponen nggih menika alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Ini babagan iman mbok menawi nate kawula bahas 2 kali pertemuan. Tapi kenapa orang iman itu beruntung? Karena bisa merasakan sholatnya khusyuk. Lah menika wabil khusus kula piyambak sumrambahipun para jamaah.
Salat khusyuk menika ingkang pripun? Salat khusyuk ini ketika kita sebelum salat kemawon bahagia. Sadurungipun salat kemawon bahagia. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan Allah. Yen wonten piyantun napa dua orang kekasih saling mencintai, durung ketemu kemawon deg-degan gitu. Wah, deg-degan apa to? Bojoku suwe ra mulih seneng banget. Anakku lama ning pondok pesantren 3 bulan, sesuk arep mulih deg-degan, seneng banget. Maka ciri orang-orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya khusyuk dan sebelum sholat itu bahagia, merasakan sensasi yang luar biasa. Lah, ketika sholat semakin luar biasa indahnya. Maka orang-orang yang beriman kemudian sholatnya khusyuk itu menikmati banget sholat menika. Dan sholat tujuanipun orang yang beriman itu bukan sekedar duniawi ya. Pramila wabil khusus kula piyambak supramihipun para jamaah, jangan sampai sholat kita, ibadah kita, aktivitas akhirat kita hanya untuk mengejar dunia. Nah, ini jebakan. Intinipun ketika kita sholat, umpaminipun sholat gen dagangane laris sholat duha, sholat gen urusane ndang rampung sholat hajud, sholat gen napa menika hidupnya itu mulya tepatkan waktu. Ini urusan dunia. Tujuanipun yang utama mboten makaten. Tujuanipun ketika kita sholat khasyun itu khusyuk kepada Allah, mboten gagas dunia. Walaupun imbasipun kita akan mendapatkan dunia, bonusnya kita akan mendapatkan dunia. Tapi jangan sampai sholat tujuanipun dunia. Ini berbahaya. Belum termasuk alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iqrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya sampai lillahi rabbil alamin. Sholat hidup semuanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Walaupun sholat khusyuk kalau wau saged menghasilkan kenikmatan dunia. Umpamanipun sholat duhanipun sregep. Karena sholat duhanipun sregep dagangane laris sebab akibat. Lah gandeng daganganipun laris, usahanipun lancar, sholat duhane keter. Sesuk usahanya rada menurun. Yang kedua mesti niate beda. Wah, gara-gara aku ora sholat duha kok usaha aku rada salah gitu. Gara-gara aku nek kira tahajud kok ya ono masalah wae. Gara-gara aku ora tahajud. Ini kadang karena dunia, kemudian kita itu dados kualik. Awalnya kita itu karena Allah, yang kedua karena dunia. Ini yang berbahaya, jebakan nih. Padahal Allah menjanjikan yang kita menika saged aflahal mukminun, kemudian alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kita mboten sang golek surga. Allah sudah memberikan bonus ayat 11. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, maka engkau akan saya warisi. Saya warisi apa? Surga firdaus. Kenapa? Kita bisa merasakan beriman dengan sensasi merasakan sholat khusyuk. Surga mboten sak digoleki, pasti kita menika pikantuk swarga, dan swarganipun menika swarga firdaus. Umpamanipun kita menika bekti kalian wong tua, niatipun karena Allah, aja karena warisan gitu. Walaupun saat ini kita menika bekti kalian Allah, kalian piantun sepah kita kepada kedua orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, otomatis itu warisan. Bisa mikir warisan gitu. Ketika kita aflahal mukminun, memperbaiki iman, meningkatkan iman, memupuk iman, kemudian dengan iman itu kita bisa merasakan sensasi sholat khusyuk, otomatis firdaus kemawon nika melu gitu. Kados kita menika tumbas TV, rasa tumbas TV kalian kabel, mboten sak. Otomatis itu kabel. Orang mungkin tuku TV kabel dhewe mboten, kabel melu dhewe. Maka ketika kita bisa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kemudian dia merasakan sensasi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya itu khusyuk, indahnya luar biasa. Dan itu sulit, sangat sulit.
kadang jebakan-jebakan dunia ini yang mengganggu sholat khusyuk kita. Kados kala ingkang kawula aturaken, ingkang kawula contohaken, sholat duhane sregep, dagangane laris, delalah lali ra sholat duha, sesuk dagangane rada suda. Dadi niatnya bukan karena Allah, karena gen dagangane laris. Dan ini perlu diluruskan. Walaupun kita menika sholat gen sugih, gen uripun menika mulya, gen donyanipun kecekel mboten napa-napa, tapi belum khosyiun, belum kategori alladzina hum fi sholatihim khosyiun. Bahkan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib kemawon dipun latih sholat khusyuk kemawon, kadang tesih mboten sederek saged. Kanjeng Nabi Muhammad pernah memberikan napa menika sayembara kalian Sayyidina Ali. Ya Ali, sholatlah khusyuk, nanti saya kasih hadiah. Sholatipun khusyuk, rampung, bibar rampung, assalamualaikum. Ya Ali, hadiah apa yang kau minta? Saya kepingin surban hijau ya Rasulullah. Berarti selama sholat tadi gue habis mikir jalur surban hijau. Belum bisa. Maka orang yang sholat khusyuk ini diistiqomahkan jangan terganggu kemuliaan dan kekurangan dunia. Nanti kalau kita disandarkan kepada dunia ini pun boten kecekel nyala ke Gusti Allah. Dan ini terjadi. Kelurah sholat sugi, kelurah sholat nyatane dagangan ya laris, kelurah sholat nyatane. Nah ini kita akan menyalahkan Allah. Tetapi kalau sholat khusyuk, Allah memberikan mulia, Allah memberikan kaya, Allah memberikan sehat, Allah memberikan sakit, Allah memberikan derajat tinggi, itu bonus boten gagas. Yang penting khusyuk. Dan nikmat terbesar, karena Allah wonten surat Al-Mu'minun ayat pertama tadi kan Allah mentaukidkan dengan qad aflaha, sungguh beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia bisa sholat khusyuk, sholat yang hatinya itu berkomunikasi dengan Allah. Dan ini berlanjut sampai di akhir hayat kita. Yang kita mereka sakit mendawamkan sholat khusyuk karena Allah, bukan karena dunia. Ini insya Allah merasakan kematian itu menyenangkan. Kenapa? Kita sudah dilatih bertemu Allah, mati itu bertemu Allah, dan itu merasakan kesenangan yang luar biasa. Bahkan sampai akhirat pun nikmat terbesar. Orang-orang yang beriman itu bukan masuk surga. Nikmat beriman itu ketika dia bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila yang piantun menika sudah bertemu, berjumpa dengan Allah dan Allah ridho. Boten sah golek surga katut diri. Menika otomatis. Lah, pramila para bapak-bapak, ibu-ibu kang hormati, orang yang sholat khusyuknya sudah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Ini juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika tertancap anak panah di kakinya. Sakitnya luar biasa. Para sahabat boten tegel ajeng nyabut anak panah wong ujung ini pun kolincip rada lonjong ning burine yen digeret dagingnya mesti katut. Kanjeng Sayyidina Ali menapa? Salat. Ketika nanti saya sudah takbiratul ihram cabut anak panah ini. Allahu Akbar dipun cabut pun boten krasa. Kenapa? Karena itu merasakan nikmat bertemu dengan Allah, sakit boten kraos. Kados kisahipun nalikanipun sinten nika Nabi Yusuf alaihissalam ketika di istananya Ratu Zulaikha, pembantu para abdi dalemipun Siti Zulaikha itu melihat ketampanannya Nabi Yusuf ngerajangi sayur, ngerajangi napa nggih lombok napa-napa menika. Ngerajangi sayur menika nganti drijine kerajang menika mboten krasa lho. Kenapa? Karena saking khusyuknya merasakan indahnya gantengipun Nabi Yusuf. Duh, sampai sensasinya luar biasa dipun banget. Pramila yang kita menika saged merasakan sensasi, merasakan indahnya bertemu dengan Allah ketika kita sholat. Pun boten gagas kemuliaan dunia, tidak usah merasakan kesengsaraan dunia, nikmat. Dan ini berefek setelah kehidupan. BBM muda nikmat. Ora itu BLT nikmat, ora itu arisan nikmat luar biasa.
itu arisan yo nikmat. Kenapa? Kita sudah terbiasa sensasi bertemu dengan Allah. 5 kali dalam sehari kita bertemu dengan Allah. Dereng dipun isi badiah qobliyah, dereng dipun isi duha, dereng dipun isi tahajud. Luar biasa orang yang sholat itu, karena merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan, berfirman, aflah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, karena dia bisa merasakan sholat khusyuk. Pramila para bapak-bapak ibu-ibu yang hormati, dan ini menjadi ciri piantun menika banyak munafiknya napa mboten lah di sholat menika. Wa idza qamu usala wa yuraquna nas katsir wa yadhkuruna Allaha qalil. Piantun ingkang munafik menika yen nalikanipun nindakaken salat menika kusala males, dan proses salatnya itu ketika salatipun ketoke khusyuk, yuraun, dia banyak riyaknya. Allahu akbar dadi imam sing delok wong akeh kepengin dilebok aku takbir suara ku apik, ngaji ku apik. Dan ini akan menyebabkan sifat nifak, sifat munafik kita. Maka Imam Nawawi pernah mengatakan, agar engkau mempunyai ghirah, membedakan orang munafik dan tidak, berkhusyuklah, bersungguh-sungguhlah ketika engkau menjelang sholat. Ini